tinggal di perantauan berdua aja sama si bocil. Bikin aku stres mom, karena ya nggak bisa tempat berganti. Kalian bisa lihat si bocil itu lasak banget. Kadang mau ke kamar mandi pun aku susah banget, karena benar-benar nggak bisa ditinggal. Jadi dia tuh ketempelan terus sama aku. Nah ini aku ngetek videonya pagi-pagi ya mom. Jadi ini aku mau nyuci karena beberapa hari ini hujan terus. Jadi baju aku udah menumpuk. Jadi walaupun hujan mau nggak mau ya harus aku cuci, karena udah nggak ada baju yang mau dipakai. Kadang dibilang alay, terlalu banyak ngeluh sama netizen. Tapi gimana ya mom, karena mereka tuh nggak ngerasain gimana rasanya di posisi aku. Kalau misalnya dia pernah ngerasain, dia pasti tahu rasanya gimana rasanya tinggal di rantau orang, nggak punya saudara, nggak punya teman, suami pun hari-harinya nggak ada di rumah. Jadi benar-benar berdua aja sama baby. Nah, kayak gini mom, kalau rumah aku pagi hari semuanya udah diserahkan sama si baby. Apalagi tidur aku tuh nggak cukup mom, karena malam-malam itu aku selalu begadang, babynya lama tidur. Kadang tengah malam tuh minta ASI juga, karena dia ASI badan. Kadang sibuk ngurus rumah, ngurus baby, aku tuh lupa makan mom. Karena aku tuh ASI badan, jadi kadang-kadang badan aku tuh suka lemas. Berat badan aku juga turun drastis. Karena capeknya nggak di badan juga, rasanya pikiran aku capek juga. Coba aku nggak stres 24 jam di dalam rumah dan cuman berinteraksi sama baby. Apalagi dulunya sebelum punya anak aku tuh kerja mom, jadi ya berinteraksi sama orang setiap hari. Punya banyak teman dan di rumah pun cuman di malam hari aja. Kalau sekarang mah di rumah 24 jam. Jadi untuk beradaptasi sama keadaan itu benar-benar sulit. Kadang rasanya badan aku tuh sakit, kadang badan aku tuh nggak enak. Iya tetap harus kayak gini. Karena si baby nggak bakal mengerti walaupun maknya sakit. Kalau misalnya kita punya anak kecil terus kita tinggal nggak jauh dari orang tua atau dari keluarga. Jadi kalau misalnya kita sakit, kalau ada apa-apa bisa berganti, bisa mengadu. Jadi kalau apa-apa anaknya bisa dititip dulu. Beda sama aku mom, kalau aku tinggal di rantau ini nggak punya saudara. Untuk ke kamar mandi aja aku susah. Kalau misalnya udah kebelet kali, aku tuh harus nunggu baby Sky dulu tidur, nahan-nahan sampai aku bisa ke kamar mandi. Pokoknya susah dijelasin kalau misalnya kalian nggak ngalamin posisi aku. Apalagi di rumah itu aku berdua aja sama baby, karena suami aku kerja mom, kadang kerjanya juga di luar kota, jadi harus LDRan. Kayak sekarang ini papa Sky itu lagi di luar kota, jadi ya aku berdua aja sama baby. Nah, ini aku bersihkan dapur mom, karena airnya belum ada, jadi piringnya nggak aku cuci, aku tumpuk dulu di wastafel. Karena babynya udah nangis-nangis, ya udah aku ajak aja dia bersihkan ruang tamu. Tadi dia masih mau letak di bawah, sekarang minta digendong. Kadang mah dibilang kalau misalnya anaknya tidur ya jangan ikut tidur, beres-beres dulu. Ya gimana ya mom? Baby Sky itu ASI badan, jadi dia tuh tidur nggak bisa ditinggal mom, karena dia sambil ASI. Allah, ternyata sampah aku udah berserak sama kucing. Ya udah aku kemas dulu. Makanya ini yang bikin aku malas kalau misalnya suka kasih makan kucing, karena kalau dia datang tuh dia serak-serakan sampah mom. Karena sering aku kasih kucingnya makan, jadi dia tuh kesini terus. Jadi alhasil sampah aku diserak-serak semua. Kadang kalau nggak dikasih makan kasihan, kadang kalau dikasih makan dia kesini terus. Kalau di luar rumah baby Sky tuh mau diletak di stroller kayak gini mom, tapi kalau di dalam rumah dia tuh bakal nangis-nangis. Alhamdulillah kamar aku udah bersih, ruang tamu udah bersih, kamar gudang udah bersih. Ini aku mau lanjut kasih baby Sky makan. Ini aku bikin nasi goreng seafood dicampur telur untuk baby Sky-nya. Ini udah siap aku kasih baby Sky-nya makan mom, tapi aku belum sempat makan karena dia benar-benar nggak mau diletak. Kalau aku tinggalin dia tuh bakal nangis mom. Kalian bisa lihat tuh kelakuan baby Sky, dia tuh lasak banget. Alhamdulillah baby Sky-nya udah tidur mom, jadi aku bisa makan. Walaupun kadang tidurnya cuma 15 menit. Jadi kalau misalnya untuk beres-beres atau beraktivitas di waktu yang lama nggak bisa, karena dia tuh bakal bangun. Kalau tidurnya nggak sambil ASI atau aku nggak ada di sana, itu tuh bakal cepet bangunnya. Tapi kalau misalnya tidurnya sambil ASI nggak dicabut, dia tuh bakal lama tidurnya. Nah gini nih mom, baby Sky-nya udah bangun, dia mulai lagi memberantakin rumah. Kalau misalnya dilarang dia tuh bakal tantrum. Jadi ya udah aku biarin aja. Alasan kenapa rumahku tuh selalu berantakan walaupun udah aku bersihkan. Aku tuh bersihkan setiap hari kok mom.